saya akan diperiksa sebagai tersangka bersama-sama dengan Ketua Sinode dan Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Pak Steve Keppel. Yang tersangka untuk 4 pejabat birokrat itu semua warga Gemim, semua pelayan pusat. Ketika sudah menyandang status tersangka, maka saya katakan kepada pendeta, saya non-aktif dalam pelayanan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Asiano Gemikawatu, mantan birokrat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah sebesar 21,5 miliar yang diberikan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode atau BPMS Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim oleh Pemprov Sulut pada tahun 2020 sampai 2023. Sebanyak 8,9 miliar dari dana tersebut dilaporkan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Menanggapi status hukumnya, Kawato memilih untuk nonaktif sementara dari tugasnya sebagai pelayan khusus atau Pelsus di Gemim Bukit Zaitun, Kota Manado, di mana ia menjabat sebagai Wakil Ketua Jemaat dan Penatua Pria Kaum Bapa atau PKB. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Kawato kepada jemaat saat ibadah pada Minggu malam 13 April 2025. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk menjaga nama baik gereja dan agar dapat fokus menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Dalam pernyataannya, Gemikawato menegaskan bahwa tidak ada Rp1 pun dari dana hibah tersebut yang masuk ke kantong pribadinya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada jemaat dan meminta dukungan serta doa dalam menghadapi proses hukum yang dihadapinya. Pengunduran diri Asiano Gemikawato sebagai pelayan khusus atau Pelsus di Gereja Gemim Bukit Zaitun Manado menunjukkan sikap kesatria dan penuh tanggung jawab. Sebagai wakil ketua jemaat sekaligus penatua pria kaum bapak, pengunduran dirinya bukan sekedar formalitas, melainkan wujud kepekaan dan integritas rohani. Ia memahami bahwa posisinya sebagai Pelsus menuntut keteladanan moral, dan oleh karena itu, ia memilih untuk tidak membiarkan dugaan yang menimpanya menjadi batu sandungan bagi pelayanan. Di tengah badai tuduhan dan sorotan publik, Asiano Gemikawato berdiri di hadapan jemaatnya dengan mata yang menyiratkan kelelahan, namun juga keteguhan hati. Keputusan untuk mengundurkan diri dari pelayanan bukanlah hal yang mudah. Di balik pernyataan resminya, tersimpan pergumulan batin yang dalam antara kehormatan pribadi, panggilan pelayanan, dan tanggung jawab moral terhadap jemaat yang selama ini ia layani dengan sepenuh hati. Ada kesedihan yang tak terucap saat ia melepaskan jabatan sebagai wakil ketua jemaat dan penatua PKB di Gemim Bukit Zaitun. Bukan karena kehilangan posisi, tetapi karena rasa cintanya kepada gereja dan komunitas yang telah menjadi bagian dari hidup dan pelayanannya. Ia menyadari dalam situasi seperti ini, kejujuran dan keterbukaan adalah satu-satunya jalan untuk tetap menjaga integritas. Jadi, apa yang dilakukan oleh Gemikawato di dalam menyampaikan terkait dengan kondisi yang ia alami sangatlah tidak mudah, dibutuhkan keberanian, tetapi agar semuanya tidak menjadi bola liar dan segala proses yang terjadi bisa berjalan dengan baik, maka ia harus mengungkapkan apa yang terjadi dan menghormati proses hukum yang akan ia hadapi. Dan hal ini tidak mudah untuk dilakukan oleh siapapun termasuk hamba Tuhan atau sekelas pendeta atau gembala sidang yang memegang atau menggembalakan jemaat. Sebelum memberikan tanggapan tentang tindakan kesatria yang dilakukan oleh Gemikawato sebagai pelayan di sebuah gereja, mari terlebih dahulu kita melihat cuplikan video selengkapnya. Tidak ingin mempermalukan Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan di sini karena ada framing di berita-berita bahwa kami sudah terlibat dalam korupsi berjemaah atas dana hibah ini.
Tetapi saya mau katakan dan saksikan di sini sebagai wakil ketua jemaat, sebagai ketua PKB, bahwa tidak ada duit 1 rupiah pun, tidak ada duit 1 rupiah pun yang masuk ke kantong pribadi saya. Ini clear, ini saya harus sampaikan supaya jemaat tahu. Walaupun saya cukup tahu diri, ketika sudah menyandang status tersangka, maka saya katakan kepada pendeta, saya non aktif dalam pelayanan. Ibu Bapak, mohon doa. Besok saya akan diperiksa sebagai tersangka bersama-sama dengan Ketua Sinode dan Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Pak Steve Terpel. Yang tersangka untuk 4 pejabat birokrat itu semua warga Gemim, semua pelayan Tuhan, dan itu yang mengganggu pikiran hakim sebagai orang dalam konteks media sosial yang sudah menghakimi kami sebagai orang-orang dalam tanda kutip menggunakan dana ini. Saya bisa jamin teman-teman birokrat juga yang terlibat dalam proses riba ini, yang ada satu pengunduran diri Assiono Gemekawatu dari jabatan pelayan khusus atau Pelsus di Gemim bukan hanya langkah administratif, tetapi sebuah keputusan yang menggambarkan kesadaran rohani yang dalam terang firman Tuhan atau di dalam Alkitab tentang syarat seorang pemimpin. Seorang pemimpin rohani diharuskan hidup tak bercacat, jujur, dan menjadi teladan bagi jemaat, sebagaimana tertulis di dalam 1 Timotius 3 ayat yang kedua, dan juga di dalam Titus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat berbunyi demikian. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Keputusan Gemi untuk menanggalkan peran pelayanannya dapat dilihat sebagai bentuk penghormatan terhadap kekudusan jabatan rohani. Ia memilih untuk tidak menjadikan pelayanannya sebagai tameng, melainkan menyerahkan dirinya kepada proses hukum dan penghakiman Tuhan, sebagaimana pemimpin harus mempertanggungjawabkan pelayanannya. Dalam tindakannya, ia sedang meneladani ajaran Yesus tentang kerendahan hati dan pengakuan akan keterbatasan manusia di hadapan kebenaran. Jadi, pernyataan diri dari Gemekawatu bukanlah sebagai tindakan untuk membela diri bahwa dia bukan sebagai pelaku yang dituduhkan, karena ada framing bahwa dia dan keempat pejabat bahkan ketua sinode sebagai pelaku korupsi berjemaah. Tentu framing yang muncul di sosial media bisa menimbulkan kepedihan hati bukan hanya secara pribadi pada Gemekawatu, tetapi juga bagi seluruh keluarga terdekatnya. Dan pernyataan yang disampaikan juga bukan sebagai langkah untuk mengerahkan massa yang dia pimpin selama dia menjadi Pelsus, tetapi benar-benar agar tidak salah memahami posisi atau kedudukan persoalan yang sedang dialami bukan hanya oleh Gemekawatu, tetapi juga beberapa rekan lainnya termasuk Ketua Sinode Gereja Gemim. Tentunya setiap para pelayan, hamba Tuhan atau pendeta dan gembala sidang sekalipun ketika mengalami kedudukan posisi di dalam persoalan, hendaknya bisa secara kesatria untuk mau mengungkapkan secara jujur di hadapan Tuhan tentang apa yang dialami. Karena sesungguhnya bahwa segala sesuatunya
menjadi awal dari pemulihan, dan Tuhan pasti akan melakukan dan bekerja sesuai dengan kehendak-Nya, apakah untuk mendidik dan juga untuk memberikan pertumbuhan dalam kehidupan setiap kita. Jadi, Alkitab tidak menutup mata terhadap kegagalan manusia. Raja Daud pun pernah jatuh, namun ia tidak lari dari pertanggungjawaban, melainkan bertobat dengan sungguh. Demikian pula, jika pengunduran diri ini menjadi awal dari pertobatan dan pemulihan, maka kasih karunia Allah tetap terbuka lebar. Apapun desas-desus yang berseliweran di sosial media terkait dengan apa yang dialami oleh kelima tersangka korupsi dana hibah Gereja Gemim, kiranya semua bisa berdoa karena ini juga menjadi tanggung jawab citra dari semua warga gereja atau umat Kristen di seluruh Indonesia, agar kiranya semua persoalan atau apapun yang melatar belakangi, kiranya Tuhan memberikan pengampunan dan semua proses yang terjadi dapat berjalan secara jujur, tidak saling menyandra ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji.